Jenderal TNI Harparn Profesor Dr. Haisi Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, lahir 9 September 1949. Ia adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenannya selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Fauzia, saya Sandra Nadapodita dan teman-teman kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan pertahanan. Berikut adalah videonya. Dalam bidang ekonomi, yang pertama yaitu pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga BBM mewah yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup utang luar negeri. Yang kedua, melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56%. Tiga, sedikit demi sedikit menarik dana subsidi migas yang selama ini membebani pemerintah. 4. Meningkatkan kampanye anti korupsi, mengeluarkan Kepres percepatan penindakan korupsi dan melakukan tindakan konkret. Yang terakhir, meningkatkan harga indeks harga gabungan. Dalam bidang politik, 1. Memantapkan penghapusan duifungsi ABRI. 2. Melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menahan pejabat-pejabat yang melibat korupsi tidak kurang dari Aulia Pohan atau gubernur BI yang merupakan mertuanya sendiri. 3. Memperpanjang darurat sipil dan mengadakan perlindungan dengan tokoh GAM di Helsinki melalui perantara krisis manajemen inisiatif di bawah pimpinan Marty Ahtisaari. Dalam konteks budaya, 1. Keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. 2. Dalam hal pelestarian budaya, di mana pemerintahan SBY mengalami kemundurannya terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintahan orang lain. Dalam konteks sosial, 1. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. 2. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. 3. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan individu. Dalam konteks pertahanan, pertama, Presiden SBY meredefinisi persepsi mengenai ancaman terhadap kepentingan nasional, di mana terjadi perubahan dari yang dipelajari pada saat menuntut ilmu di akademik militer, karena sekarang ancaman tersebut bisa berupa ancaman militer, ekonomi, ideologi, dan nilai-nilai dasar yang kita anut, serta politik dan kedaulatan. Bisa juga ancaman itu berupa bencana alam dan perubahan iklim, serta wabah penyakit. Kedua, mengenai pergeseran geopolitik dan implikasinya bagi Indonesia. Di berbagai wilayah dunia telah terjadi perubahan geopolitik, diantaranya yang terjadi di kawasan Asia Timur, yaitu Taiwan dan Semenanjung Korea. Situasi seperti ini tentu memaksa Indonesia untuk menentukan sikapnya yang tepat dengan aktif dan serius untuk mencegah konflik terbuka tersebut, karena akan mengganggu stabilitas dan keamanan semua negara. Ketiga, dengan bubarnya Uni Soviet dan Fakta Warsawa,
Pihak Barat telah memperlakukan Rusia sebagai mitra dekat dalam berbagai kerjasama. Dari pengalaman Presiden SBY dalam mengikuti berbagai pertemuan kerjasama dengan berbagai negara, Rusia, Amerika Serikat, dan para pemimpin negara Barat, seperti Tiongkok yang dalam Perang Dingin dulu berada dalam kubu yang berbeda. Atmosfernya benar-benar penuh persahabatan dan keakraban. Atas dasar politik bebas aktif serta all direction policy, semua negara besar tersebut adalah sahabat dan mitra Indonesia. Keempat, konsekuensi dari terbentuknya komunitas ASEAN dan arsitektur kerja sama kawasan lainnya di mana Indonesia ikut serta. Kini, ASEAN telah memiliki piagam yang baru atau ASEAN Charter. Salah satu komitmen persetujuan dan kode etik yang ASEAN anut adalah ditabukannya penggunaan kekuatan militer bila terjadi konflik antar sesama negara ASEAN. Tetapi, jika kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia sungguh terancam, dan semua upaya politik dan penyelesaian secara damai kandas, tentu amanah konstitusi akan dijalankan, karena kedaulatan negara dan keutuhan NKRI adalah harga mati. Kelima dan yang terakhir, keperluan untuk meninjau kembali strategi pertahanan dan doktrin perang yang selama ini dianut Indonesia. Presiden SBY memandang ada keperluan Indonesia untuk selalu memutakhirkan strategi dan doktrin yang dianut bangsa Indonesia. Jika situasi dan bentuk ancaman berubah, corak peperangan juga berubah sesuai dengan strategi pertahanan dan doktrin perang yang relevan dan mampu menjawab setiap ancaman yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kita